Jangan lupa di like, komen, dan subscribe guys. Halo pejuang SNBT, balik lagi bersama channel JQ Math. Di saat ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk persiapan SNBT tahun 2024. Untuk part yang kelima kali ini kita akan membahas soal penalaran matematika. Di part-part sebelumnya kita juga telah membahas pengetahuan kuantitatif dan penalaran matematika. Di kali ini kita akan membahas penalaran matematika yang terupdate untuk persiapan teman-teman mengikuti SNBT tahun 2024. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembahasan video kali ini, buat teman-teman jangan lupa di share, jangan lupa di like, dan buat teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe. Jadi teman-teman bisa mendapatkan update setiap kali ada video terbaru untuk soal-soal persiapan SNBT tahun 2024. Oke teman-teman, kita masuk di soal yang pertama. Kebetulan di sini untuk soal pertama sampai keempat, kebetulan kita bahas juga di sini ada 4 soal untuk kita bahas video kali ini. Kebetulan dari 4 soal itu di sini bacaannya sama ya teman-teman, karena tipe soal penalaran matematika itu biasanya satu bacaan itu bisa kebagi menjadi 2, 3 atau 4 soal. Ini hampir ini sebenarnya adalah soal SNBT tahun 2023 ya teman-teman. Yang tahun 2023 yang telah mengikuti SNBT pasti melihat soal seperti ini. Oke, untuk soal yang pertama, untuk bacaannya di sini adalah di sini terdapat 2 jenis pasir, yaitu pasir A dan B, dituangkan secara terpisah sehingga membentuk kerucut. Radius alas kerucut pasir A selalu sama dengan tingginya. Berarti sini radius alas pasir A itu sama dengan tingginya, sedangkan radius alas kerucut B itu 2 kali tingginya. Kebetulan diketahui juga di sini adalah P1 adalah pusat alas tumpukan air, bisa dilihat di gambar ya. Di sini tumpukan pasir maksudnya. Pasir A di sini ada P2, ada P1 di sini adalah tumpukan pasir A, dan P2 adalah pusat alas tumpukan pasir B. Pertanyaannya di sini adalah jarak antara P1, maksudnya di sini diketahui juga jarak antara P1 dan P2 10 meter. Di sini gambarnya telah diketahui. Untuk pertanyaan yang pertama di sini, jika kedua jenis pasir tersebut dituangkan dengan laju volume yang sama, maka kita mencari perbandingan dari R1 dan R2. Sebelum kita menentukan laju perbandingan, kita tentukan dulu apa saja yang diketahui pada soal ya teman-teman. Yang pertama di sini radius pada pasir A di sini, berarti R1 selalu sama dengan tingginya. Kebetulan pada gambar yang A pertama di sini tingginya sama ya dengan radiusnya. Yang kedua diketahui adalah pada pasir B radiusnya R2 di sini sama dengan sedangkan alas kerucut pasir B adalah 2 kali tingginya ya teman-teman. Radius alas berarti ini 2 kali tingginya teman-teman. 2 dikali dengan H2 karena 2 kali tingginya. Selanjutnya untuk volume pada pasir A itu seperti kita ketahui konsepnya itu adalah 1/3 kali Pi kali R kuadrat, di sini R1 dikali tingginya H1. Ini adalah konsep dari volume kerucut, sama dengan 1/3 Pi R2 kuadrat dikali dengan R2. Kebetulan di sini kedua jenis dituangkan dengan laju volume yang sama ya teman-teman. Artinya di sini F1 sama dengan F2. Selanjutnya kita eliminasi di sini ya. Karena di sini 1/3 bagi 1/3 itu habis, nilainya 1. Pi dibagi dengan Pi itu juga hasilnya 1 karena nilai dari Pi sama. Selanjutnya kita sederhanakan lagi. Ini R1 kuadrat. Kebetulan H1 diketahui di sini nilainya sama dengan R1, berarti dikali dengan R1 sama dengan R2 kuadrat. R2-nya di sini maaf, di sini bukan R2 ya teman-teman, tapi H2 maksudnya. Ketinggian pada pasir tumpukan yang B.
H2 kita cari dulu H2 di sini. H2 itu sama dengan R2 dibagi dengan 2. Berarti di sini R2 dibagi dengan 2. Kita sederhanakan lagi. R1 kuadrat dikali dengan R di sini adalah R1 pangkat 3 sama dengan R2 kuadrat dikali R2 itu adalah R2 kuadrat dikali dengan R2, hasilnya di sini R3 ya teman-teman, karena R2 kuadrat dikali dengan R2 dibagi dengan 2. Ini sama seperti per 1 ya teman-teman, karena di sini pertanyaannya R1 dibagi R2, ini kita kasih silang aja ke bawah teman-teman. Berarti di sini R1 pangkat 3 dibagi dengan R2 pangkat 3 itu sama dengan 1/2. Bentuk ini bisa kita ganti seperti ini teman-teman. Ini bisa kita langsung ubah ya. Pangkatnya kita keluarin teman-teman. Ini pangkat 3. Karena pangkat di pangkatnya itu dikali ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita mengubah gimana caranya agar R1 per R2 ini menjadi pangkat 1, yaitu dengan cara kita pangkatkan dengan 1/3. Kenapa 1/3? Karena 3 pangkat 1/3 itu hasilnya 1 teman-teman. Sehingga di sini bentuknya adalah R1 dibagi dengan R2 itu sama dengan 1/2 pangkat 1/3. Ini juga sebenarnya 1 pangkat 1/3. Tetapi 1 dipangkatkan dengan bilangan berapapun itu hasilnya tetap 1 ya teman-teman. Sehingga ini hasilnya adalah 1 dibagi dengan 2 pangkat 1 akar 3. Sehingga untuk perbandingan dari R1 dan R2, jawaban yang paling sesuai di sini adalah 1 dibagi dengan 2 akar 3 kali ya. Di sini jawabannya yaitu yang A, teman-teman. Gimana teman-teman untuk soal yang pertama ya? Di sini hanya menggunakan konsep volume dari kerucut ya teman-teman. Jadi lumayan gampang. Tinggal di sini gimana cara kita manipulasi bentuk aljabarnya. Oke teman-teman, kita langsung saja lanjut ke soal nomor yang kedua teman-teman. Ini soal yang kedua. Kebetulan untuk soal yang kedua ini tipe soalnya sama ya teman-teman, yaitu bacaannya sama. Tetapi di sini pertanyaannya adalah perbandingan H1 dibandingkan dengan H2 atau ketinggian pasir A berbanding dengan ketinggian pasir B. Diketahui pada soal di sini R1 itu sama dengan H1 ya, sama seperti pada soal nomor 1. Yang kedua, jari-jarinya itu sama dengan 2 kali ketinggian dari pasir yang kedua H2. Oke, kita gunakan konsep yang sama di sini teman-teman, yaitu di sini kedua jenis dituangkan dengan laju volume yang sama. Artinya V1 itu sama dengan V2 karena laju yang sama. Kita gunakan juga di sini konsep volume kerucut ya teman-teman, yaitu 1/3 dikali Pi dikali dengan R1 kali H1 sama dengan 1/3 Pi dikali dengan R2 kuadrat. Maaf, di sini kuadratnya ketinggalan karena Pi R kuadrat, luas alas ya, Pi R kuadrat dikali dengan ketinggian yang kedua. Selanjutnya ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Ini sepertiganya bisa kita langsung coret karena sepertiga bagi sepertiga 1. Nilai Pi-nya juga sama ya teman-teman, nilai Pi-nya sama yaitu 22/7, jadi bisa kita langsung coret. Selanjutnya perhatikan pertanyaan pada soal. Tujuan kita adalah H. Berarti variabel R kita ganti menjadi H di sini teman-teman. Seperti diketahui di sini R1 itu sama dengan H1. Berarti di sini H1 dikuadratkan ya, karena R1 sama dengan H1 dikali dengan H1 sama dengan R2-nya diketahui juga di sini adalah 2H2. Berarti di sini 2H2 dipangkatkan dengan 2 dikali dengan H2. Selanjutnya kita kalikan di sini H1 kuadrat dikali H1 itu adalah H1 pangkat 3 sama dengan 2H kuadrat dikali H2. 2 kuadrat itu adalah 4. H kuadrat H2 kuadrat dikali H itu adalah H2 pangkat 3. Perhatikan pertanyaannya adalah H1 dibagi H2. Ini per 1 kita kali silang aja ya H-nya ya. Berarti H1 pangkat 3 dibagi dengan
H2 pangkat 3 sama dengan 4/1, karena ini juga sama dengan per 1 ya. Selanjutnya dengan cara yang sama dengan soal nomor 1, gimana menghilangkan bentuk pangkat 3, kita pangkatkan dengan 1/3. Karena pangkat dipangkatin itu artinya dikali, 3 kali 1/3 itu adalah 1, berarti di sini H dibagi dengan H2 ya, sama dengan 4 dipangkatkan dengan 1/3 dibagi dengan 1 pangkat 1/3, itu hasilnya juga sama dengan 1, sehingga nilai dari H1/H2 ini sama dengan 4 pangkat 1/3, itu kita buat menjadi bentuk akar menjadi 4 akar 3 kali dibagi dengan 1. Maka jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah yang B, teman-teman. Gimana teman-teman? Cukup mudah ya. Untuk soal nomor 1 dan nomor 2 di sini saling berhubungan atau berkaitan untuk cara pengerjaannya di sini. Kita lanjut dengan soal yang ketiga, teman-teman, dengan bacaan yang sama. Tapi untuk nomor 3 ini pertanyaannya adalah kedua jenis pasir terus dituangkan dengan laju volume yang sama hingga kedua dasar bertemu di satu titik. Jarak antara P1 dan titik temu tersebut adalah, karena di sini dituangkan pasir secara terus-menerus dan ternyata kedua dasarnya di sini saling bertemu, teman-teman bisa memperhatikan pada gambar. Ini titik temunya ya, teman-teman. Bisa diperhatikan ini titik temunya. Berarti tujuan kita adalah mencari jarak P1 dan titik temunya. Misalnya titik temunya di sini adalah A, ini adalah P1, maka ini adalah titik temunya, teman-teman. Dari sini, dari gambar ini maksudnya bisa kita perhatikan titik temu antara P1 dan A di sini, ini nilainya adalah R1, teman-teman. Berarti di sini tujuan kita adalah mencari nilai dari R1 di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita coba sederhanakan ya, teman-teman. Diketahui di sini jarak antara pusat ya. Jarak antara P1 dan P2 itu 10, berarti dari P1 ke P2 itu sama dengan 10 ya, teman-teman. Dimana 10 ini itu adalah R1 ditambah dengan R2, teman-teman. Bisa kita perhatikan di sini, ini juga R2 ya. Ini sebagai R2-nya, teman-teman. Artinya P1 ke P2 ini sama dengan R1 tambah dengan R2. Selanjutnya, tujuan kita mencari nilai R1, berarti di sini R2 itu sama dengan 10 dikurangi dengan R1. Selanjutnya, kita coba sederhanakan lagi di sini. Kita cari perbandingannya di sini. Kebetulan diketahui dari soal nomor 1 bahwa perbandingan dari R1 dibagi dengan R2, yaitu bisa kita lihat ya di sini nomor 1 sebelumnya, teman-teman. Ini R1 banding R2 itu adalah 1 per akar 3 kali dari 2 ya, teman-teman. Berarti di sini ini bisa kita langsung tulis nih, teman-teman, karena diketahui dari soal nomor 1 yaitu 1 dibagi dengan akar 3 kali dari 2. Jadi untuk mengerjakan soal nomor 3 ini harus melewati tahap pengerjaan nomor 1, teman-teman. Jadi saling berhubungan. Jadi teman-teman misalnya nggak bisa mengerjakan soal nomor 1, maka nomor selanjutnya juga susah ya, teman-teman, karena biasanya soal yang tipe soalnya satu bacaan dan dibagi menjadi beberapa soal itu biasanya saling berhubungan, teman-teman. Oke, selanjutnya dari yang diketahui ini pada pengerjaan soal nomor 1, kita coba substitusi untuk nilai R2 di sini. R1 dibagi dengan R2 itu adalah 10 dikurangi, maaf gambarnya ketinggalan, 10 dikurangi dengan R1 sama dengan 1 dibagi dengan akar 3 kali dari 2. Setelah itu kita kali silang di sini, teman-teman ya. R1 dikali akar 3 kali dari 2, ini adalah akar 3 kali dari 2 dikali dengan R1 sama dengan 10 dikurang R1 dikali 1, itu hasilnya adalah 10 dikurangi dengan R1. Ini kita pindah ruas variabel yang sama. Berarti min R1 pindah ruas ke kiri itu jadi plus ya. Berarti di sini akar 3 kali dari 2
R1 ditambah dengan R1 itu hasilnya 10. Ini ada variabel yang sama, kita keluarkan R1 dalam kurung akar 3 kali dari 2 ditambah dengan 1 ya. Ini kalau kita kali ke dalam, ini hasilnya sama kayak bentuk ini teman-teman. Ini sama dengan 10, berarti R1 di sini sama dengan 10 dibagi dengan akar 3 kali dari 2 ditambah dengan 1. Dengan demikian, jawaban untuk soal ini yaitu jarak antara P1 dan titik temu yaitu R1, hasilnya adalah 10 dibagi dengan akar 3 kali dari 2 ditambah 1, dan jawaban yang paling sesuai adalah yang B teman-teman. Gimana, cukup mudah ya teman-teman kalau teman-teman udah bisa mengerjakan soal-soal sebelumnya, karena ini saling berhubungan dengan soal sebelumnya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjut pada soal yang terakhir, yaitu soal yang keempat. Nggak berasa ini udah soal terakhir untuk pembahasan video kita kali ini. Untuk soal yang keempat, di sini masih pada bacaan yang sama, tapi pertanyaannya yang berbeda teman-teman. Untuk soal ini pertanyaannya adalah, jika kedua jenis pasir yang dituangkan dengan laju volume yang sama dan diketahui H2 sama dengan 1 meter, jarak antara kedua puncak tumpukan pasir adalah. Untuk mengerjakan soal ini, kita tentukan dulu apa aja yang diketahui di sini ya, sama seperti soal nomor 1, 2, dan 3. Di sini R1 sama dengan H1, selanjutnya R2 sama dengan 2H2. Kebetulan H2-nya telah diketahui di sini 1 meter, maka R2-nya di sini sama dengan 2 ya, karena 2 kali 1. Pertanyaan pada soal ini, jarak antara kedua puncak tumpukan pasir adalah. Bisa kita perhatikan pada gambar ini gambarnya menyatu ya, sama seperti soal nomor 3, ini titik temunya. Tujuan kita adalah menentukan ketinggian di sini, jarak ketinggian ya dari H1 dan H2. Artinya, untuk menentukan ketinggian di sini, kita fokus ke perbandingan dari H1 dengan H2, teman-teman. H1 berbanding dengan H2. Kebetulan di sini juga H1 dan H2 telah kita dapatkan hasilnya pada soal yang nomor 2 nih teman-teman. Berapa nih kira-kira, masih ingat nih teman-teman untuk pembahasan soal nomor 2? Nilai dari H1 dan H2 berapa teman-teman? Ya, nilai untuk perbandingan H1 H2 itu adalah akar 3 kali dari 4 dibagi dengan 1. Jika teman-teman bingung ini kenapa tiba-tiba hasilnya seperti ini, bisa dicek soal nomor 2, karena ini merupakan pertanyaan dari soal nomor 2 teman-teman. Selanjutnya teman-teman, kita fokus ke gambar ya di sini teman-teman. Ini saya kotakin terlebih dahulu. Kita fokus ke gambar. Pertanyaannya di sini teman-teman, jarak antara puncak di sini teman-teman. Untuk menentukan jarak puncak dari P1 dan P2, ini kita bisa gunakan konsep Pitagoras teman-teman. Ini kita tarik sebuah garis lurus di sini. Ini merupakan segitiga Pitagoras. Misalnya di sini adalah A1-nya, di sini adalah A2 ya teman-teman. Untuk H1, P1 ke P2 dari titik ini ke titik puncak yang ini adalah merupakan jarak dari P1 dan P2. Di mana diketahui juga di sini jarak antara P1 P2 itu adalah 10 meter. Berarti di sini juga 10 meter ya teman-teman. Oke, selanjutnya untuk nilai dari jarak dari sini H1 ke A1 itu merupakan ketinggian dari H1 dikurangi dengan ketinggian H2. Karena di sini dari sini ke sini ini adalah ketinggian dari H2. Tujuan kita di sini hanya mencari titik ini sampai dengan titik A1 di sini. Berarti di sini ketinggiannya adalah H1 kurang H2. Di mana di sini untuk H1-nya belum kita ketahui ya di sini teman-teman. Oh, di sini belum kita ketahui teman-teman, dan H2-nya belum. H2-nya telah diketahui ternyata di sini. H2-nya adalah 1 ya. H2 di sini sama dengan 1. Jadi untuk menentukan nilai dari H1 kita sederhanakan juga ya teman-teman di sini. Yaitu
kita bisa fokus ke perbandingan yang ini teman-teman, karena H2-nya telah diketahui untuk soal nomor 4. Berarti H1 per 1, nilai H2-nya 1, sama dengan akar 3 kali dari 4 per 1. Dengan demikian, nilai dari H1 itu sama dengan akar 3 kali dari 4. Berarti di sini kita telah mendapatkan nilai dari H1, H2 ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita tentukan H1-nya di sini adalah akar 3 kali dari 4 dikurangi H2-nya adalah 1. Dari sini kita gunakan konsep Pitagoras teman-teman, karena ini berupa bentuk segitiga siku-siku ya. Jadi kita bisa gunakan konsep Pitagoras. Di sini 10 meter, di sini akar 3 kali dari 4 dikurang 1. Ini misalnya kita misalkan dengan X teman-teman. Berarti tujuan kita adalah mencari nilai dari X, yaitu ingat Pitagoras itu untuk mencari sisi miring itu adalah bentuk sisi sampingnya ya dari siku-siku itu dikuadratkan, dijumlahkan ya. Artinya di sini akar dari 10 kuadrat ditambah dengan akar 3 kali dari 4 dikurangi 1 dikuadratkan. Kita sederhanakan lagi. X sama dengan akar dari 100 ditambah dengan akar 3 kali dari 4 dikuadratkan itu sama dengan akar 3 kali dari 16 ya teman-teman. Selanjutnya 2 dikali akar 3 dari 4 dikali min 1 itu hasilnya adalah 2 akar 3 kali dari 4. Selanjutnya min 1 dikuadratkan hasilnya adalah 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita sederhanakan lagi hasilnya. X sama dengan akar dari 100 ditambah 1 itu adalah 101 ditambah dengan akar 3 kali dari 16 dikurangi dengan 2 akar 3 kali dari 4. Dari sini kita dapatkan nilai X, yaitu jarak antara puncak pasir yang pertama, tumpukan yang pertama dengan tumpukan yang kedua, yaitu di sini kita misalkan yaitu X. Maka untuk soal ini jawaban yang sesuai yaitu yang mana nih teman-teman? Yang C teman-teman, yaitu akar dari 100 dikurangi dengan 2 akar 3 kali dari 4 ditambah dengan akar 3 kali dari 16. Gimana teman-teman untuk pembahasan nomor 4? Lumayan sulit ya teman-teman dibandingkan soal yang nomor 1, 2, 3. Tetapi konsep yang digunakan di sini sebenarnya mudah teman-teman, hanya menggunakan konsep Pitagoras. Tapi syaratnya teman-teman harus mendapatkan dulu jawaban dari soal nomor 2, yaitu perbandingan dari H1 dibandingkan dengan H2. Baru bisa menentukan jarak puncak dari A1 dan A2, yaitu di sini kita misalkan dengan X. Gimana teman-teman? Mudah-mudahan pembahasan soal terakhir ini bermanfaat buat teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian pembahasan soal penalaran matematika untuk persiapan teman-teman mengikuti SNBT tahun 2024. Semoga apa yang kita pelajari, apa yang saya bahas kali ini bermanfaat buat teman-teman dalam meraih cita-cita ke depan.